Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Syakira dengan NIM 2301020083. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtualisasi. Ini untuk anggota kelompoknya. Kemudian, virtualisasi itu apa? Virtualisasi bahasa Inggrisnya virtualization adalah sebuah teknik atau teknologi yang memungkinkan beberapa sistem operasi atau lingkungan kerja berjalan di atas perangkat keras yang sama. Jadi, di dalam misalnya pada perangkat saya, OS bawaannya adalah Windows, tapi saya bisa menggunakan OS lain, misalnya Linux, dengan metode virtualisasi ini. Kemudian ada beberapa tipe virtualisasi. Yang pertama, virtualisasi perangkat keras yang menggunakan hypervisor untuk menjalankan beberapa sistem operasi di atas perangkat keras yang sama. Contoh virtualisasi perangkat keras itu ada Microsoft Hyper-V, KVM, ada VMware SC, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada virtualisasi sistem operasi, di mana satu kernel sistem dibagi menjadi beberapa lingkungan yang terisolasi atau dibagi-bagi ke dalam ibaratnya sebuah kontainer begitu. Contoh dari virtualisasi sistem operasi adalah Docker, Kubernetes, dan LXC. Kemudian ada visualisasi jaringan. Virtualisasi jaringan memisahkan fungsi jaringan seperti routing, switching, dan juga firewall menjadi sumber daya virtual. Misalnya adalah OpenStack Neutron. Kemudian ada virtualisasi penyimpanan, di mana beberapa perangkat penyimpanan digabungkan menjadi satu unit virtual yang pusatnya sama. Misalnya adalah, contoh dari virtualisasi penyimpanan adalah VMware vSAN, OpenStack Cinder. Kemudian virtualisasi aplikasi. Virtualisasi berbasis aplikasi menjalankan aplikasi di lingkungan virtual yang terisolasi tanpa menginstalnya di sistem utama. Misalnya, Wine untuk menjalankan aplikasi Windows di Linux atau sandboxing. Kemudian ada virtualisasi jaringan. Di virtualisasi jaringan itu memungkinkan desktop menyediakan desktop virtual lainnya yang dapat diakses dari berbagai perangkat melalui satu jaringan. Contohnya adalah VMware Horizon Citrix Virtual Desktop. Selanjutnya ke bagian arsitektur virtualisasi. Arsitektur virtualisasi adalah struktur atau cara kerja yang mendasari bagaimana virtualisasi ini diterapkan. Arsitektur ini melibatkan komponen-komponen komputer seperti perangkat keras, perangkat lunak, yang memungkinkan mekanisme sistem dalam menjalankan beberapa lingkungan virtual. Oke, di sini pertama ada arsitektur hypervision. Ada dua tipe arsitektur hypervision. Yang pertama hypervisor bare metal, di mana hypervisornya berjalan langsung tanpa adanya perangkat keras yang dikendalikan oleh host. Jadi tidak memerlukan adanya host. Kemudian ada tipe satu lagi, tipe yang kedua yaitu hypervisor tapi di hosting. Hypervisor yang berjalan di atas sistem operasi host seperti aplikasi biasa. Misalnya, contohnya kalau tipe yang bare metal itu Microsoft Hyper-V sama Sun Server. Kalau yang hosted itu ada VirtualBox yang nanti akan saya gunakan. Kemudian ada arsitektur virtualisasi yang berbasis perangkat lunak. Karena yang ini menggunakan emulasi perangkat keras tertentu sehingga sistem operasi itu dapat berjalan di atasnya, terlepas dari perangkat keras yang digunakan. Contoh dari arsitektur virtualisasi berbasis perangkat lunak adalah Quick Emulator atau QEMU. Selanjutnya ada arsitektur kontainer. Arsitektur kontainer ini beda sama hypervisor, di mana dia menggunakan sistem kernel yang sama untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang disebut kontainer. Kontainer ini lebih ringan dibandingkan dengan mesin virtual karena tidak membutuhkan sistem operasi yang lengkap. Contohnya adalah Kubernetes, Docker, Podman, ada juga Linux Containers atau LXC. Selanjutnya ke bagian virtualisasi di sistem operasi. Virtualisasi di sistem operasi ini teknologi yang membagi sistem operasi untuk membuat beberapa mesin virtual. Virtualisasi di tingkat sistem operasi biasanya memanfaatkan kernel yang sama untuk menjalankan virtualisasinya. Misalnya, contohnya Docker yang digunakan untuk membuat dan menjalankan kontainer. Kemudian ada Linux Container yang memberikan isolasi ringan berbasis kernel Linux. Kemudian ada root yang mengisolasi proses dengan direktori root yang berbeda. Selanjutnya ada instalasi dan konfigurasi mesin virtual. Ini adalah cara menginstal mesin virtual untuk melakukan virtualisasi. Yang pertama kita harus menyiapkan sistem hostnya. Pastikan perangkat kerasnya mendukung virtualisasi. Jadi PC atau komputernya harus yang dapat mendukung virtualisasi. Misalnya di sini ada VTX atau AMD 5 di BIOSnya.
Kemudian kita harus menginstal hypervisornya. Hypervisornya ini kalau di sini saya menggunakan VirtualBox, kemudian ada VMware atau KVM. Yang kedua, kita sudah menyiapkan, kemudian kita membuat mesin virtualnya. Nah, bagaimana membuat mesin virtualnya ini? Pertama kita harus menentukan sumber dayanya dulu. Sumber daya CPU-nya yang ingin dipakai berapa, kemudian RAM yang digunakan, juga penyimpanan disk dan jaringan yang digunakan. Setelah dipilih, kita harus memilih ISO image dari sistem operasi yang ingin diinstal. Karena di sini saya akan menggunakan Linux, maka kita harus menginstal ISO file image ISO ZenOS yang nanti bisa digunakan di Windows menggunakan tadi host VirtualBox. Selanjutnya ada konfigurasi mesin virtual. Nah, di sini kita bisa mengatur jaringannya. Bisa host only, bisa NAT, bisa bridge atau dijembatani, atau bisa juga pakai hardware tambahan misalnya USB atau disk eksternal. Kemudian selanjutnya kita udah bisa masuk ke testing dan penyempurnaan si OS yang udah kita install tadi. Di sini kita bisa menguji apakah OS-nya stabil di perangkat yang kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menguji kinerja si sistem operasi tersebut. Di sini juga ada saran untuk menambahkan tools-tools seperti VMware Tools atau VirtualBox Guest Addition untuk optimasi. Nah, di sini ada optimasi kinerja mesin virtual. Di optimasi kinerja mesin kita bisa tuning, yaitu mengalokasikan jumlah CPU, RAM, dan disk sesuai kebutuhan. Kemudian bisa juga menggunakan disk tipe virtual seperti thin provisioning untuk efisiensi penyimpanan. Kemudian kita juga bisa memilih SSD untuk performa yang lebih baik. Biasanya SSD itu kalau di perangkat saya di disk C SSD-nya, sehingga dia lebih cepat berjalan di disk C daripada diletakkan di disk D. Kemudian ada pemantauan analisis performa. Untuk memantau performa kita bisa menggunakan alat-alat seperti Prometheus, Nagios, Zabbix, dan lain semacamnya. Kemudian juga bisa melakukan pemeliharaan rutin, yaitu dengan membersihkan file-file temporary yang sudah tidak diperlukan di mesin virtual yang digunakan. Oke. Setelah itu langsung saja kita ke contoh VirtualBox yang akan saya contohkan. Nah, di sini saya akan menampilkan cara menambah virtualisasi yang baru. Karena saya di sini menggunakan VirtualBox yang sudah saya download. Setelah itu kita bisa langsung menambahkan OS yang kita inginkan. Di sini kita klik tambah, kemudian kita bisa menamainya sesuka hati kita. Karena di sini saya akan menggunakan ZenOS, saya akan menamainya dengan ZenOS. Kemudian di sini bisa pilih file direktorinya. Karena tadi SSD saya di C, maka saya pilih di C biar lebih cepat. Kemudian di sini kita bisa pilih image ISO-nya. Karena pakai ZenOS, saya pakai ZenOS yang terbaru, yaitu yang Stream 9. Kemudian ini dicentang saja, terus selesai. Oke, sudah muncul di sini. Kemudian ini bisa kita buka, terus kita atur-atur mulai dari bahasa yang digunakan dalam OS-nya, terus mengatur tempat dan waktu. Di sini kita bisa pilih install. Ini karena sistem BIOS tidak bisa pakai mouse ya, jadi pakai arrow up and down. Kita enter dan ya begitu seterusnya. Sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan si ZenOS-nya. Jadi saya bisa menjalankan Linux. Padahal OS bawaan laptop saya itu Windows 10. Karena dengan bantuan virtualisasi, saya bisa menjalankan 2 OS di satu perangkat. Sini, kita tunggu loading. Nah, kemudian kalau sudah berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Ya, sama seperti kalau mau login Windows, juga sama. Kemudian kita bisa masukkan sandi dan login ke dalam sistemnya. Nah, sekarang kita sudah berada pada tampilan desktop Linux. Bisa dilihat. Kemudian saya akan mencoba beberapa
perintah di terminalnya Linux. Jadi di sini kita select terminalnya. Nah, setelah setelah terminalnya keluar, kemudian kita bisa memasukkan perintah-perintah. Misalnya seperti melihat siapa username yang menggunakan ZenOS-nya, misalnya ini. Kemudian bisa melihat beberapa user yang aktif. Karena ini Linux, maka banyak komentar-komentar lain, komen-komen lain, perintah-perintah lain yang bisa dicoba. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.